Sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Gema Kasih Indonesia. Bersama saya Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Gema Kasih Indonesia adalah acara yang membahas isu seputar sosial, politik, pendidikan, juga membahas perkembangan pemikiran di dunia teologi atau dalam ajaran-ajaran kekristenan. Tema pada hari ini adalah apa itu Injil-Injil Gnostik. Kita ketahui bersama bahwa dalam Alkitab kita, kanonik itu kita mengenal ada 4 kitab Injil. Lalu mengapa ada Injil Gnostik? Apa itu Injil Gnostik? Adakah kaitannya dengan keempat kitab Injil kanonik itu? Dan bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menyikapi Injil Gnostik? Untuk mempercakapkannya bersama kita, saat ini sudah hadir Pastor Untung Ongkowijaya, THD dari Gereja Southern Baptist, Texas. Selamat datang, Pastor Untung. Terima kasih untuk pemirsa YKB dimanapun Anda berada. Saya bersyukur kebetulan ada di tanah air dan bisa berbagi firman Tuhan, berbincang-bincang seputar ajaran-ajaran yang mungkin dulu berkembang, tetapi bagaimana juga ada pengaruhnya terhadap keadaan saat ini. Ya, baik. Kita mau mulai dengan, kan tema kita kan apa itu Injil-Injil Sinoptik ya, betul, Pastor. Nah, kita mau menelusur sebelum sampai ke sana, apa itu Gnostisisme? Ya, begini. Sebetulnya istilah ini istilah yang agak umum lah ya. Jadi banyak orang sudah tahu istilah Gnosticism, tapi memang ini kata dari bahasa Yunani gnostikos, artinya having knowledge, atau bisa juga dipakai istilah memiliki pencerahan ya, pengetahuan. Merupakan sebuah sistem ide-ide atau juga dikatakan sebagai sistem keagamaan yang pada saat itu di akhir abad pertama sampai pertengahan abad kedua itu berkembang di kalangan non-rabbinical Jewish, terutama mereka yang berada di Alexandria. Alexandria itu menjadi pusat perkembangan dari ajaran-ajaran Gnostik. Dan pada saat itu memang bapak-bapak gereja itu menyatakan bahwa mereka itu termasuk dalam heresy, dalam bidat-bidat begitu ya. Tadi Pak Pastor Untung tadi mengatakan having knowledge ya. Yeah. Memiliki pengetahuan, memiliki pencerahan, tapi di sisi yang lain justru bapak-bapak gereja menyatakan bidat begitu ya. Nah, sebetulnya apa yang menjadi inti ajaran Gnostisisme sehingga mereka merasa punya klaim bahwa mereka mempunyai pengetahuan, mengalami pencerahan? Apa sih yang menjadi inti ajaran Gnostisisme? Ya begini, Ibu Santi, bahwa ajaran Gnostik itu pada masa itu memang mereka sendiri mengklaim bahwa mereka katanya mendapatkan pengajaran langsung dari Yesus gitu ya. Tetapi kalau diperhatikan sebetulnya inti ajaran Gnostik ini mereka mengambil alih dari filsafat Platonik ya, dan bagaimana kemudian dia memberikan atau mengkaitkan dengan ajaran-ajaran kekristenan sehingga mereka bisa mengklaim sebagai orang-orang Kristen juga, tetapi sebetulnya inti ajarannya adalah Gnostik. Apa itu inti ajaran dari Gnostik ini? Dan bagaimana pemahaman dari Platonik ini? Mereka menyebutnya sebagai saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal, inti tidak seluruhnya saja, tapi yang memang berkaitan dengan pemahaman kitab dari Injil-Injil Gnostik ya. Jadi yang pertama bahwa tentang penciptaan. Jadi kalau di dalam Alkitab kita jelas bahwa dalam Kejadian Allah menciptakan dengan firman begitu. Tetapi dalam Gnostik itu yang berasal dari ajaran Platonik itu mereka mengenal istilah emanasi. Jadi seakan-akan bisa mengalir keluar, melimpah atau juga memancar begitu. Artinya memancar, emanasi. Lalu pancaran ini katakanlah seperti matahari memancarkan sinar. Nah, sinar ini kemudian melemah dan menjadi materi begitu loh. Menjadi materi, dan termasuk di dalamnya ini adalah
universe, alam semesta, dan manusia itu juga bagian dari ini gitu ya. Jadi bukan penciptaan seperti dalam kitab Kejadian, tetapi ini merupakan sesuatu yang mengalir keluar dan melemah dan menjadi materi. Nah, yang kedua adalah mereka melihat bahwa ada polarisasi. Mereka menyebutnya sebagai, atau kita menyebutnya sebagai dualism ekstrim, di mana yang spiritual itu dianggap yang baik, yang murni, sementara yang materi itu dianggap buruk, jahat, evil, begitu. Jadi mereka memisahkan itu dengan tegas, seperti memisahkan terang dan gelap. Begitu ya. Jadi materi atau tubuh itu dianggap sesuatu yang buruk, yang jahat, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap pemahaman-pemahaman dalam Injil sinoptik. Karena itu mereka nanti di dalam Injil Gnostik muncul pengajaran-pengajaran terkait dengan pemahaman ini. Jadi keberlimpahan itu datangnya dari pencipta. Ya, jadi kalau pencipta kan ada sesuatu dari tidak ada menjadi ada, begitu kan, diproses. Keberlimpahan itu datangnya dari mana? Keluarnya dari sumber, begitu. Sumbernya tapi tidak dijelaskan apa, begitu. Sumbernya apa, dari pencipta? Iya, kalau mereka menyebutnya ini adalah sebagai ergon, begitu ya, atau sebagai hipostasis dari existence, dari reality, kemudian muncul yang disebut dengan demiurge. Dari situ kemudian mengalir keluar, begitu ya. Mengalir keluar. Jadi boleh dikatakan bahwa semua ciptaan itu adalah apa? Semacam limpahan atau percikan. Ya. Semacam itu ya. Percikan dari sang sumber. Nah, termasuk bahwa mereka menganggap bahwa di dalam diri manusia itu ada percikan itu, ya. Percikan ilahi di dalam diri mereka. Nah, kalau dikaitkan dengan istilah tadi Gnosticism itu, bahwa percikan ilahi yang ada di dalam diri manusia itu terkurung di dalam materi atau di dalam daging, lalu mereka membutuhkan pengetahuan untuk bisa melepaskan diri si percikan ilahi ini untuk kembali kepada sumbernya. Nah, itu yang disebut dengan Gnosticism, adalah pengetahuan untuk bisa melepaskan diri dari penjara materi ini, dan kemudian dia kembali kepada sumbernya. Jadi percikan ilahi, namun karena dia sudah menjadi materi dan materi itu dianggap buruk, maka yang menjadi semacam apa? Tujuan ideal, ya. Dengan pengetahuan, maka mereka bisa melepaskan ya percikan ilahi itu dari kungkungan materi. Betul. Sehingga bisa kembali kepada sumber. Jadi pengetahuan itu betapa sangat penting berarti ya, pencerahan pengetahuan. Gnosticism, ya. Pengetahuan pencerahan yang dimaksud itu pengetahuan dari apa, siapa? Apa pengetahuan filsafat atau pengetahuan memang langsung dari Yesus, begitu? Nah, dalam kaitan dengan pembicaraan Injil Gnostik ini, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang yang memiliki pengetahuan itu dan bisa mengajarkan orang keluar dari kungkungan ini, begitu ya, dari penjara ini. Jadi pengetahuan yang berasal dari Yesus. Yesus mengajarkan itu kepada orang-orang khusus supaya dia bisa melepaskan diri dari penjara materi atau dari tubuh yang jahat ini, yang buruk ini. Jadi Yesus itu yang menjadi model ya, role model. Role model, ya. Betul. Kalau kita boleh pakai istilah itu. Role model, ya. Oke. Apa kalangan Gnostisisme ini mengakui Yesus itu Tuhan? Apa hanya, bukan hanya, tapi ya dia
Yesus adalah orang yang memiliki pengetahuan, lalu kemudian pengetahuan dari dia sajalah itu ketika bisa kita serap begitu ya, lalu kemudian pengetahuan itu bisa memampukan kita dapat mengeluarkan percikan-percikan ilahi itu dari lingkungan materi. Kalau tadi dikatakan apakah mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ya. Jadi Yesus itu, ini aliran Gnostik ini kan ada juga beberapa, kalau Injil Gnostik yang nanti kita akan bahas itu tidak semuanya punya pemahaman yang sama, tetapi landasan berpikirnya mirip, berpikirnya. Nah, di sini jadi persoalan antara Injil Gnostik dengan Injil Sinoptik yang kita punya, ya. Jadi di dalam Injil nanti kita akan bahas lebih mendalam. Di dalam Injil Gnostik, dia tidak mengakui Yesus sebagai manusia, tetapi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena Allah. Persoalannya pada materi itu mungkin ya Pak ya? Iya, karena materi itu dianggap buruk, materi itu dianggap jahat. Jadi kalau Yesus itu Allah yang menjadi manusia, problematis. Nggak bisa gitu. Jadi penampilan Yesus itu hanya sebagai penampilan semu saja. Jadi Yesus tidak bisa berinkarnasi menjadi manusia. Yesus sepenuhnya Allah menurut mereka, tetapi penampilannya sebagai manusia itu hanya semu saja. Menyamar. Semu saja. Jadi dia bukan 100% manusia gitu ya. Itu ajaran Gnostik, dan itu yang ditentang Bapak-bapak gereja. Betul. Persoalannya itu ya. Jadi menolak, karena saking menolaknya materi begitu, dan supaya juga ajaran itu menjadi konsisten ya, maka bagaimana mungkin mengakui Yesus juga adalah manusia? Ya. 100%. Jadi ini berpengaruh terhadap doktrin yang lain. Doktrin apa? Doktrin tentang inkarnasi. Ya. Berarti Allah tidak berinkarnasi, gitu ya. Iya, karena daging itu dianggap sangat buruk ya. Iya. Lalu berpengaruh terhadap doktrin kebangkitan. Karena tidak ada tubuh, Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Lalu juga berpengaruh kepada keselamatan. Karena kalau jalan keselamatan itu adalah lewat pencerahan, maka sifatnya pribadi, setiap orang harus mengalami pencerahan untuk bisa memperoleh keselamatan, atau dalam tanda kutip bisa keluar percikan ilahi dalam hidupnya dan kembali kepada sumbernya. Jadi bukan berdasarkan karya Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa manusia. Ini tidak terjadi. Atau itu yang tidak di dalam Injil Gnostik. Jadi memang jadi sangat bermasalah ya. Jadi sangat bermasalah sekali. Lalu betul. Kemudian Bapak Gereja mengatakan ini sesat ya, bidat. Karena ini juga bicara tentang apa itu Injil Gnostik, maka kita akan membahas ya, yang akan Bapak jelaskan apa itu Injil Gnostik, seperti apa itu. Tapi kita mau dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat GKB, jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia dan saat ini kita sedang membahas tema apa itu Injil-Injil Gnostik bersama dengan Pastor Untung Ongkowijaya dari Gereja Southern Baptist Texas. Di segmen yang pertama, Pastor Untung tadi sudah menjelaskan apa itu inti dari ajaran-ajaran Gnostisisme dan juga sudah dijelaskan mengapanya Bapak-Bapak gereja akhirnya juga menetapkan bahwa ajaran Gnostisisme ini adalah ajaran yang sesat. Dan di segmen yang kedua ini kita mau mendengar apa saja sih Pak yang termasuk dalam Injil Gnostik itu? Ya, baik Ibu Santi, saya ingin sedikit sharing saja tentang 5 Injil yang pada umumnya kita sebut sebagai Injil Gnostik, mulai dari Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, Injil Yudas, dan Injil Barnabas. Tapi Injil Barnabas ini unik karena memang dia bukan produk dari abad-abad awal, ya. Jadi dia produk pada abad ke-16 dan lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman Al-Quran untuk menegaskan tentang legitimasi Nabi Muhammad. Tetapi mengambil alih atau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Gnostik pada masa awal, ya. Oh, dipengaruhi. Ya, dipengaruhi. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya begini. Ya. Ini unik. Injil Barnabas. Nanti kita akan bahas ini lebih mendalam. Tapi uniknya begini. Kalau Gnostik pada umumnya dia mengakui ketuhanan Yesus, kealahan Yesus, dan tidak mengakui kemanusiaannya, ya. Sehingga karena persoalan tadi, ya, dualisme antara yang spiritual dengan yang materi ini. Tapi di dalam Injil Barnabas justru Yesus tidak diakui keilahiannya, tetapi kemanusiaannya diakui. Nah, itu menarik. Mengapa ya? Mengapa jadi berbeda? Padahal termasuk Injil Gnostik gitu. Iya, termasuk Injil Gnostik. Jadi di situ memang agak berbeda, karena itu tentu akan berpengaruh terhadap masalah. Jadi terjadi kontradiksi di dalam pemahaman itu sendiri. Oh, kalau dilihat dari susunannya, yang paling awal itu Injil apa berarti, Pak? Kalau sebetulnya memang baik Injil Thomas, Filipus, dan Injil Maria itu mereka produk dari abad-abad akhir abad melewati abad pertama sebetulnya, mendekati abad kedua, karena itu memang sedang berkembang ajaran Gnostik yang tadi saya katakan bersumber dari non-rabbinical Jewish di Alexandria begitu, tetapi produknya itu sudah melewati abad pertama begitu ya, produknya. Ya. Nah, sedangkan Injil Barnabas itu sudah lebih jauh dan itu sudah ada faktor-faktor lain lah ya. Nanti kita akan bicarakan tentang itu. Oke. Kalau begitu apa yang khas dalam pemberitaan ya masing-masing Injil Gnostik yang 5 itu tadi? Ya, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk yang pertama adalah saya ingin berbagi tentang Injil Thomas dulu ya. Jadi Injil Thomas ini sebetulnya ditemukan pada tahun 1945 itu di Nag Hammadi. Ini beberapa mil di dekat Biara
Cenobik dan di kota Ptolemaios di Mesir ya. Ya. Nah ini Injil Thomas ini memang ditulis dalam bentuk Koptik ya, dan bahasa Koptik, dan kalau Mesir ya. bahasa tulisan Mesir kuno ya, Koptik itu, dan mereka menyebut nama ini seperti Thomas, Maria atau Filipus, Yudas, Barnabas. Mereka mengambil saja nama-nama yang dianggap dekat dengan Yesus, tetapi sebetulnya tidak ada kaitannya. Ya, karena tidak ada kaitan dengan, katakanlah, apakah Thomas ini menulis Injil sehingga disebut Injil Thomas? Tidak. Itu tidak ditulis oleh Thomas. Atau Filipus menulis Injil Filipus? Tidak. Ya. Bahkan Filipus itu yang menyebutkan itu Injil Filipus adalah penemunya. Karena kenapa? Karena di dalam tulisan itu ada satu nama, namanya Filipus, karena itu disebut sebagai Injil Filipus saja, begitu. Itu juga ya, maksudnya mereka mengklaim bahwa ini ajaran langsung dari Yesus, tetapi justru nama itu dicabut begitu saja. Betul, tidak ada kaitannya dengan murid-murid Yesus. Ya. Dan ini penting terkait dengan nanti kalau kita bicara tentang kanonisasi, apa sih landasannya, atau bapak-bapak gereja menyebutkan kanon ini, nah itu standarnya apa, kriterianya apa, begitu ya. Itu penting. Jadi begini, Bu Santi, bahwa apa yang menyimpang dari Injil Thomas ini, bahwa Injil Thomas ini lebih menekankan rahasia-rahasia pengajaran di dalam Kristus, Secret. ya, secret teaching, atau secret words. Dan Yesus dianggap yang sempurna sehingga dia memberikan pengajaran, tetapi Yesus tidak, kadang-kadang di dalam Injil Sinoptik kebangkitan Yesus itu menjadi penting, bukan soal ajarannya saja, tapi kalau di dalam Injil Thomas itu lebih menekankan secret words-nya ini, Pada pengajarannya. gitu ya. Dan hanya disampaikan hanya pada orang-orang tertentu. Orang-orang Karena itu secret. tertentu. Itu yang disebut dengan secret society, begitu ya. Nah, itu Thomas mengajarkan seperti itu. Ya, itu yang kenapa bapak-bapak gereja menganggapnya ini sebagai heresy, gitu ya. Oh. Karena berpusatnya hanya pada pengajaran, itu pun sifatnya rahasia. Rahasia, betul. Hanya pada sekelompok orang saja gitu yang. Dan lagi-lagi tidak percaya pada ketuhanan ya, Yesus dan kebangkitan. Iya, betul. Nah, sedangkan Injil Filipus ini memang menarik, sama-sama ditemukannya di Nag Hammadi juga, seperti Injil Thomas juga, dan ditulis dalam bahasa Koptik juga. Tahunnya berbeda jauh kah, Pak? Tahunnya itu kalau Injil Filipus itu sekitar abad keempat. Oh, berarti. Pada abad keempat sesudah Masehi ya. Dan di sini menjadi sangat penting karena ada pemahaman yang unik di dalam Injil Filipus itu. Mereka mendedikasikan isi Injil ini pada masalah yang disebut dengan pernikahan sebagai sebuah sacred mystery. Wah, gitu ya. Wah, senang yang secret. Tadi pertama secret teaching, ini sacred ya. itu khasnya Gnostik, khasnya Gnostik, menjadi sebuah kelompok yang eksklusif juga, begitu. Dan di sini ya, saya akan lihat bahwa ada dua bagian halaman atau itu yang langsung merujuk kepada yang Maria Magdalena itu sebagai seorang wanita yang punya hubungan dekat dengan Yesus. Dan Maria Magdalena ini pernah dengar ini nggak, atau pernah nonton Dan Brown punya Dan Brown tentang apa tuh?
apa itu tentang Da Vinci Code itu menarik kan? Menarik. Tapi ya itu uniknya kan sangat menganggap rendah materi ya. Tetapi pada hubungan dekat itu tidak ya. Itu justru diangkat dalam Injil Maria Magdalena. Yang dalam Injil Filipus itu diangkat dalam Injil Filipus. Tetapi di dalam Injil Maria Magdalena persoalannya berbeda. Persoalannya berbeda. Jadi Filipus itu sangat menekankan hubungan Yesus dengan Maria Magdalena itu dalam Injil Filipus sebagai sacred mystery gitu ya. Sacred mystery. Iya. Sedangkan di dalam Injil Maria Magdalena lebih mengutamakan soal kepemimpinan Maria. Di sini ada teori konspirasi. Jadi karena pada masa itu yang memimpin gereja sebagai sebuah organisasi yang cukup besar dan berpengaruh, itu kan secara patriark pada posisi laki-laki. Dan kerasulan Petrus itu terus berlanjut begitu. Ya. Nah, sedangkan Injil Maria itu menekankan bahwa Maria itu yang mendapatkan mandat dari Yesus begitu. Jadi terjadi semacam konspirasi katanya di dalam jadi kehidupan apakah gereja. Yesus berbicara langsung kepada Maria Magdalena mungkin disebut di situ? di dalam Injil itu. Ya, di dalam Injil itu. Jadi itu yang membedakan, ini Injil Maria, ini Injil Filipus, ini Injil Thomas. Tetapi Injil Filipus lah yang mengungkapkan adanya hubungan yang dekat antara Yesus dengan Maria. Dianggap tapi itu sebagai kenapa? Sacred. Sacred. Tapi yang menarik begini, ini saya akan coba angkat di sini bahwa yang disebut dengan sacred mystery itu adalah mereka memahami, saya kutip ya, the understanding of salvation as a union in this world between the soul. Jadi the soul itu the female element in man. Jadi rupanya manusia itu punya elemen female, walaupun kita laki-laki ada elemen female, itu yang disebut dengan jiwa. Dan kemudian the angel from Pleroma itu yang punya masculine element. Nah itu yang menjadi rahasia di dalam Injil Filipus. Dan di sini dikatakan the image of matrimony is used to symbolize the union of the soul and each angel in the sacrament of the nuptial chamber. Jadi itu yang ditekankan di dalam Injil Filipus. Jadi memang agak unik sih. Tapi kita bisa memahami kenapa Bapak Gereja mula-mula menolak pengajaran ini. Karena itu tidak sesuai dengan Injil Sinoptik ya. Kita tahu bahwa Yudas dalam kisah di Alkitab itu adalah Yudas Iskariot. Yang dalam pemahaman kita dia seorang pengkhianat. Yang menyerahkan Yesus ya. Menjual Yesus 300 keping perak supaya Yesus kemudian dia sendiri tidak menyangka kalau Yesus disalibkan, karena itu dia menyesal kan. Tetapi di dalam Injil Yudas tidak dilihat sebagai seorang pengkhianat. Yudas itu justru diceritakan dalam Injil Yudas justru sebagai seorang yang menerima pengajaran khusus dari Yesus. Yudas itu yang dianggap paling mengerti ajaran Yesus dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Dan mereka, atau di dalam Injil Yudas itu dikatakan selama 8 hari sebelum Paskah, Yudas mendapatkan pengajaran yang sangat khusus dan rahasia dari Yesus. Rahasia lagi. Dari Yesus, di mana Yudas itu dipakai oleh Yesus justru untuk mengkhianati. Jadi pengkhianatan itu memang disuruh oleh Yesus supaya terjadi penyaliban. Dan penyaliban itu adalah cara untuk dia melepaskan
diri dari Kungkungan kungkungan materi itu. materi atau tubuh ini. Oh. Dan itu rahasia. Jadi dalam hal ini Yudas itu pahlawan. Jadi Justru seakan-akan kalau malah tidak ada Yudas nggak jadi nih. Iya, ditampilkan menjadi sosok. Ya kalau bukan karena dia, maka peristiwa penyalipan juga tidak ada. terjadi. Kalau tidak ada peristiwa penyalipan, tidak ada jalan keselamatan. Oh, iya, Itu iya. menurut Injil Yudas. Injil Yudas, begitu ya. ya. Tapi yang menarik memang Injil Barnabas ya. Injil Barnabas ini Kenapa justru sebetulnya yang paling menarik? kenapa? Yang paling menarik, paling unik. Iya, karena kenapa sih menarik? Karena begini, saudara-saudara, kebangkitan Yesus kan disangkal kan Ya. oleh pihak tertentu. Ya. Tidak ada penyaliban Yesus juga. Bahkan Yesus itu dikatakan Allah menyamarkan seseorang itu jadi menyerupai seperti Yesus, tetapi bukan Yesus gitu. Jadi ya. ada figur lain Ada figur lain yang menggantikan. menggantikan Yesus. Jadi Yesus itu tidak disalibkan. Kalau tidak disalibkan tidak ada kebangkitan begitu. Nah, tapi yang unik ini kenapa Injil Barnabas itu kok dipakai menjadi dasar oleh kelompok ini untuk menyerang kekristenan? Padahal Injil Barnabas ini boleh dibilang dia itu adalah produk dari abad-abad kemudian. Iya, justru Dari- lebih jauh kan? Jauh sekali. Lebih jauh malah dari- 1400 tahun jaraknya dari peristiwa Yesus kepada penulisan ini. Memang juga ditemukan di Mesir juga, tetapi Jauh sekali, dalam ya. bahasa Itali gitu loh. Sudah jauh lalu kemudian dalam bahasa Italia. Dalam bahasa Itali, dan konon menurut sejarahnya, jadi penulis ini dia seorang yang Katolik, tetapi kemudian dia menerima semacam wahyu, lalu dia menjadi mualaf begitu. Oh. Dan ya. menarik loh ya. Saya akan kutip beberapa hal yang ada di Injil Barnabas ini. Boleh dikutip satu, Pastor? Ya. Mungkin dalam bab 39 di Injil Barnabas ada beberapa saya catatannya 39, 41, 44, 97. Jadi saudara boleh nanti buka di internet atau apa begitu ya. Klik saja bahwa barnabas.com begitu, injilbarnabas.com, itu bisa akan keluar. Nah, disebutkan begini, terpujilah namamu yang kudus ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Jadi itu ada loh di dalam Injil Barnabas. Oh. Dan ini menjadi landasan buat Dasar mereka ya, buat lalu kemudian menyerang. menyerang atau mempersoalkan kenapa bahwa kita atau kekristenan tidak mengakui. Oh, iya. Ya, tidak mengakui. Tetapi kita tidak perlu terlalu memperpanjang ini. Jadi bisa dilihat saja di dalam Injil Barnabas. Tapi yang paling penting begini, bahwa itu tidak termasuk di dalam Injil Sinoptik. Bagaimana termasuk dalam Injil Sinoptik? Orang itu produksi 1400 tahun kemudian. Ya. Yang jarak rentangnya jauh sekali. Jarak rentangnya jauh sekali gitu ya, dan isinya sudah sangat jauh. Bahkan kalaupun andai kata ini andai kata bahwa itu ditulis oleh Barnabas di abad, katakanlah abad pertama dalam Kisah Para Rasul misalkan, walaupun itu jelas itu dalam bahasa Itali. Andai kata dalam ditulis abad pertama, itu juga tidak bisa masuk. Kenapa? Terlalu banyak penyimpangan. Penyimpangan dari segi sejarah, dari segi demografi. Jadi sulit bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Iya, misalkan begini.
Di sana dituliskan tentang ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa memakan buah apel. Jadi buah apel. Padahal sebetulnya Alkitab tidak pernah menyebutkan secara spesifik buah apel gitu ya. Jadi itu sudah keliru. Lalu misalkan begini, bahwa Yesus itu menyeberang ke kota Nazaret, gitu ya. Padahal kota Nazaret itu tidak di pinggir Danau Tiberias gitu. Kota Nazaret itu di tengah-tengah gitu. Jadi dia jelas bahwa orang ini orang yang tidak mengerti geografi. Jadi dia bukan orang Yahudi. Dia tidak mengerti geografinya, tidak mengerti sejarahnya. Misalkan Yesus lahir pada zaman Pontius Pilatus, tidak ada gitu ya. Jadi itu sejarahnya sudah berbeda, begitu. Baik, terima kasih Pastor Untung. Ini menarik, tapi waktu membatasi kita. Kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini karena kita mau mendengar juga sebetulnya apa sih yang menjadi syarat-syarat begitu ya, ditentukannya sebuah tulisan begitu ya, kitab itu punya wibawa ya, secara khusus dalam kitab-kitab kanon kita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede Bahasa Nias, Palamboroha Bahasa Toba, Pepalem Pusuh Bahasa Karo, Pamalas Uhur Bahasa Simalungun, Pepalem Ate Bahasa Pakpak Daeri, Pane Ismanah Bahasa Sunda, Pangayeming Manah Bahasa Jawa, Panadoh Ati Bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei Bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei Bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tanak Pena Bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga Bahasa Talaut, Pakateno Unaung Bahasa Siau, Mari Kasagar Hati Bahasa Kupang, Pamaringu Eti Bahasa Sumba, Mapalolinekaf Bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, saat ini kita sedang membahas tema apa itu Injil-Injil Gnostik, dan kita sudah tiba di segmen yang ketiga bersama dengan Pastor Untung Ongkowijaya. Sahabat bisa berpartisipasi dengan memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan dalam kolom komentar yang sudah disediakan, dan Pastor Untung pasti akan memberikan respons pada komentar maupun pertanyaan-pertanyaan saudara.
Baiklah, Pastor Untung tadi di segmen sebelumnya telah mengatakan ya, Bapak-Bapak gereja itu menyatakan bahwa Injil Gnostik ini sebagai bidat. Ya, lalu kemudian apa sih yang menjadi syarat-syarat ya, atau ketentuan untuk menguji bahwa sebuah tulisan ini berwibawa lalu kemudian dimasukkan kepada kanon, lalu kemudian yang lainnya ini berarti bukan begitu? Ya, jadi begini. Mungkin saya perlu mengklarifikasi dulu istilah kanon. Ya, kanon. Jadi kanon itu jangan bayangkan sudah mesin fotokopi atau kamera kanon. Jadi kanon itu artinya ukuran yang menjadi standar. Begitu, Patokan. itu istilah patokan. Itu arti kata kanon, gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ini masuk di dalam kanon, katakanlah keempat Injil ini menjadi masuk dalam kanon karena keempat Injil ini menjadi standar untuk mengukur yang lain. Dia menjadi standar untuk mengukur yang lain. Nah, kriteria apa untuk mengatakan bahwa tulisan-tulisan ini masuk di dalam Alkitab yang kita pakai? Nah, yang pertama adalah bahwa yang menulis itu adalah rasul ataupun orang yang terkait dekat dengan rasul. Ini masalah otorisasi ya. Jadi kenapa sih mesti rasul yang menulis? Karena dialah yang ditunjuk oleh Tuhan, gitu ya. Nah, rasul ini seperti misalkan Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, termasuk juga surat 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Nah, itu masuk di dalam kita punya penjilidan atau kanonisasi Alkitab. Matius juga ditulis oleh murid Yesus. Nah, bagaimana dengan Markus? Memang Markus bukan murid Yesus secara langsung, tetapi dia terkait dengan rasul. Dengan siapa? Baik dengan Paulus maupun dengan Petrus. Jadi Markus itu sendiri boleh dikatakan bahwa dia sekretarisnya Petrus. Dia menulis Markus. Jadi artinya kenapa sih dia punya otorisasi? Karena dia dekat dengan sumber utama atau saksi mata tentang Yesus. Sehingga ketika dia menyusun itu dalam otorisasi dari Petrus. Jadi Petrus menjadi sumber utamanya, gitu ya. Lalu yang kedua misalkan Lukas. Memang si Lukas itu generasi kedua, tetapi dia dekat dengan sumber-sumber yang pertama ini. Dan termasuk perjalanan dari Paulus. Jadi itu bisa masuk di dalam kanonisasi. Artinya apa? Artinya ketika ada tulisan-tulisan di mana tulisan ini muncul atau diproduksi sesudah zaman Rasul, dan terakhir apa? Terakhir tentu Rasul Yohanes, karena Yohanes hidup sampai sekitar tahun 56 Masehi. Jadi tulisan-tulisan sesudah itu tidak bisa masuk di dalam kanon ini, walaupun tetap punya nilai penting, tetapi tidak masuk di dalam kanon. Lalu yang kedua adalah bahwa karya-karya tulis itu harus sudah umum diterima oleh tubuh Kristus atau oleh gereja yang sudah ada di berbagai tempat. Jadi tidak diragukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu karena sudah diterima oleh seluruh kalangan Kristen. Sementara yang ini belum diterima, tidak populer, tidak populer, sehingga bagaimana itu bisa dipakai menjadi standar. Dan banyak persoalan-persoalan ya tadi ya. Iya, karena ada persoalan-persoalan pengajaran seperti ini dan itu menjadi tidak mengenal geografisnya juga. Apalagi kalau itu merupakan secret, ajaran secret, sacred mystery. Jadi tentu itu tidak akan diterima secara luas. Gitu. Yang ketiga adalah bahwa terdapat isinya itu
punya konsistensi dengan ortodoks teologi atau dengan apa yang diajarkan di dalam kitab ini, ya. Jadi ada konsistensinya, ada benang merahnya, tidak menyimpang keluar begitu ya. Tentu yang keempat adalah bahwa buku itu mempunyai bukti-bukti atau value yang tinggi terhadap masalah moralitas dan spiritual, dan membuktikan bahwa di dalamnya Roh Kudus berkarya, gitu ya. Sebetulnya sih ada yang menyebutkan yang kelima. Yang kelima itu lebih kepada bahwa ada tulisan-tulisan di luar Alkitab oleh bapak-bapak gereja pada masa itu yang telah mengutip. Mengutip ya. Kalau kita bicara tentang apakah Perjanjian Baru itu mengalami penyimpangan atau corrupt begitu, walaupun teks asli dari Perjanjian Barunya sudah tidak ada, sudah rusak. Yang kita miliki saat ini, kodeks-kodeksnya itu berupa salinan-salinan sebetulnya. Jadi itu buktinya terlalu besar untuk diragukan, walaupun yang aslinya sudah rusak begitu ya. Kalau gitu apa ya berarti yang perlu ya kita miliki sebagai orang Kristen? Sikap kritis dalam menanggapi, kan bisa saja nanti akan ada isu apa begitu ya yang muncul, lalu kemudian nanti orang Kristen akan harus bagaimana ini menyikapinya, menanggapinya. Iya, saya kira begini, itulah pentingnya bahwa Alkitab itu menjadi kanon. Alkitab itu menjadi standar kita di dalam memahami iman kita. Jadi di luar itu, kalaupun ada tulisan-tulisan itu, kembali refer ke Alkitab. Alkitab ini, tulisan ini cocok enggak dengan ajaran Alkitab? Karena ajaran Alkitab yang kita miliki itu menjadi kanonnya, menjadi standarnya untuk menguji tulisan yang lain. Itu yang dikatakan oleh Paulus, supaya kamu tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran begitu ya. Dan penting buat kalangan kita bahwa apa yang dikatakan oleh Martin Luther, sola scriptura, sola fide, ya, sola gratia. Nah, sola scriptura ini hanya karena Alkitab itu yang mempunyai wibawa, otoritas untuk menjadi landasan pengajaran, landasan kehidupan iman, landasan untuk membangun kehidupan spiritual dan moral, perilaku. Alkitab menjadi landasannya. Kalau ada pemahaman-pemahaman di luar itu yang tidak ada di dalam kanon, ya selalu kita akan merefer bagaimana kanon ini menjadi standar untuk menilai. Ini sejalan nggak doktrinnya dengan ortodoks teologi, begitu. Jadi kalau tidak seperti itu, jangan-jangan itu adalah Gnosticism, begitu ya. Jadi pada zaman itu memang terjadi semacam perpecahan antara yang ortodoks dengan yang gnostik. Ini skisma nih. Skisma. Perpecahan. Jadi memang sangat penting orang-orang Kristen tekun untuk membaca kitab suci kalau begitu ya. Ya. Supaya tidak Alkitab itu soalnya menjadi pegangan kita, menjadi landasan kita gitu. Supaya tidak gampang diombang-ambingkan angin-angin pengajaran yang terutama kita tidak tahu. Beberapa waktu yang lalu sempat diungkapkan tentang ini masalah pemilihan yang menggantikan Yudas, yaitu dan Matias kan, Matias menggantikan Yudas. Apa sih kriteria untuk menggantikan posisi Yudas itu dengan di antara 120 murid yang pada saat itu? Salah satu adalah bahwa dia yang senantiasa mengikuti Yesus sejak baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga.
Jadi ini saksi mata nih. Syarat ya. Ya, saksi mata dari baptisan Yohanes sampai naik ke surga, begitu ya. Nah, ini penting. Kenapa mesti ada syarat itu? Supaya mereka bisa menjadi saksi. Saksi yang mana? Di situ dijelaskan saksi kebangkitan Yesus. Wow. Jadi kebangkitan ini penting sekali. Dalam iman Di Kristen. dalam ajaran Kristen, masalah kebangkitan itu menjadi sangat penting, tetapi sekaligus ini yang menjadi polemik di kalangan-kalangan tertentu, baik Gnostik maupun agama modern yang lain yang menentang hal ini. Kenapa sih kebangkitan itu penting? Ini menjadi inti ajaran Kristen. Karena ketika ada kebangkitan, berarti kuasa dosa dikalahkan. Dan di situ ada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Yang kekal. Begitu. Terima kasih Pastor Untung. Ini terakhir ya, apa pesan pastoral Bapak berkaitan dengan tema ini kepada saya semua kira sahabat begini, saudara yang YKB. dikasihi Tuhan, pemirsa YKB dimanapun Anda berada, saya ingin mengutip tentang yang ditulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 4. Kenapa saya mengambil ini? Karena memang kitab atau surat 1 Yohanes ini ditulis dalam rangka melawan ajaran Gnostik. Dan saya ambil tulisan ini, ayat pasal 4, 1 Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ini penting, sebagai manusia. Jadi tidak melihat bahwa tubuh itu sebagai sesuatu yang negatif. Sebagai manusia itu berasal dari Allah. Jadi ini Gnostik kan melawan ini, ya, menolak ini. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, ini dimensi ilahinya. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, pemirsa yang saya kasihi dimanapun Anda berada, Gnostisisme bukan hanya terjadi di abad pertama, abad kedua. Sampai saat ini, banyak orang yang masih berpikir seperti itu dan tidak percaya kepada Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Dia datang untuk menebus manusia. Dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Karena itu, pegangan kita adalah firman Tuhan, Alkitab. Terima kasih Pastor Untung untuk pencerahannya berkaitan dengan tema ini. Dan kita tiba di penghujung acara. Bila ada saran, masukan-masukan, silahkan sahabat bisa kirim kepada kami ke nomor 0812-8188-9191. Kita berjumpa di episode yang akan datang.